Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semangat ya. Mohon kali ini dibantu untuk memimpin doa Mbak Kesha. Siap, gerak. Berdoa mulai. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, semangat ya. Pagi ini siapa yang tidak masuk? Semuanya masuk? Ya, alhamdulillah. Coba kalian sekarang amati gambar cover buku yang ada di tempat kalian. Ya. Ya. Apa pendapatmu tentang makhluk yang ada di bumi? Ya, Kesa? Jumlah makhluk hidup di bumi sangat banyak, Pak. Ya, baik. Ya, benar ya bahwa makhluk di bumi itu sangat banyak. Ya. Faza? Baik, ya. Bahwa makhluk di bumi itu sangat banyak yang digolongkan menjadi dua bagian besar, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Kita nanti akan mempelajari apa itu makhluk hidup dan benda mati. Ya. Kalian sudah membawa alat dan bahan yang kemarin saya perintahkan kan? Ya, oke. Nanti kalian akan mengamati karakteristik benda tersebut. Kemudian kalian berkelompok, yaitu 4 orang ya. Nah, kemudian nanti tuangkan hasil pengamatan kalian itu dalam LKPD yang akan saya bagikan. Waktunya 5 menit. Ya, tibalah saatnya untuk kalian mempresentasikan. Mungkin kelompok yang mau mempresentasikan terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok Jul untuk bisa mempresentasikan hasilnya. Kelompok yang lain mohon untuk bisa nanti menanggapi dan memberikan saran serta menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi pengamatan karakteristik benda kelompok kami. Pada ikan dan tumbuhan mempunyai ciri-ciri dapat bergerak peka terhadap rangsang makan dan minum, tumbuh dan berkembang akan, tetapi pada tanah dan batu ciri-ciri tersebut tidak dipunyai. Apakah ada tanggapan? Ada lain yang disebutkan kelompok Zofru dan ciri lain yaitu bernafas dan berasal dari sel. Adakah tanggapan yang lain? Ciri lain adalah ekskresi dan reproduksi. Terima kasih tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menampilkan tujuan pembelajaran yang kita akan buka PowerPoint-nya dulu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah pelajar dapat membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya, serta mengumpulkan informasi tentang proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang membedakannya dengan benda mati. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang pertama adalah menyimpulkan karakteristik benda dan makhluk hidup melalui observasi, kemudian mengidentifikasi karakteristik benda berdasar melalui observasi di lingkungan sekitar, kemudian mempresentasikan hasil identifikasi karakteristik benda di lingkungan sekitar, kemudian mengidentifikasi karakteristik makhluk hidup melalui observasi di lingkungan sekitar, kemudian mempresentasikan hasil identifikasi karakteristik makhluk hidup di lingkungan sekitar, serta membedakan karakteristik makhluk hidup dan benda di sekitar berdasar hasil identifikasi. Kemudian kalian nanti akan saya nilai. Apa yang dinilai?
Ini ya. Jadi pertama adalah pada aktivitas diskusi kelompok, yaitu mendengarkan dengan aktif, memberikan pendapat, menanggapi pendapat, membantu kesulitan anggota lain, ya, kemudian berjiwa leadership. Ya. Kemudian pada aktivitas presentasi, yang akan dinilai adalah informasi itu sesuai apa tidak, kemudian dapat menjawab pertanyaan ataukah tidak. Ya. Kemudian pada akhir kegiatan akan diuji dengan nanti ada mari uji kemampuan kalian dengan menjawab 4 buah pertanyaan. Nanti pengalaman belajarmu akan saya bagikan sticky note, ya. Seperti ini sticky note ya. Nanti kalian tulis, ada beberapa pertanyaan yang di sini. Ya. Nah, ini ada pertanyaan ini ada 4 buah pertanyaan. Apa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati dan seterusnya. Ini nanti ditempelkan sticky note-nya di untuk yang A itu di sini, yang B itu di sini, C, D dan seterusnya. Nanti sesudah pembelajaran kalian akan menempelkan pada yang sesudah ini. A aksen, B aksen, C aksen dan D aksen. Mian, ya. Ya, pada kegiatan selanjutnya kalian tetap dalam kelompoknya. Nanti kalian akan mengobservasi benda atau makhluk hidup di lingkungan sekitar sekolah ini, yaitu karakteristik dari makhluk hidup atau benda itu bagaimana. Kemudian nanti kalian setelah mengisi di LKPD akan masuk kembali, kemudian mempresentasikan. Kalian boleh mempresentasikan hasil observasi kalian itu dalam bentuk tabel bisa, kemudian dalam bentuk PowerPoint juga bisa, atau bahkan kalian bisa membuat poster. Demikian ya. Sekarang tulis di sticky note kalian, yaitu jawaban dari 4 buah pertanyaan yang sudah kalian pelajari pada topik ini. Kemudian ini ditempelkan pada tabel sesudah. Ya, baik, saya akan menyampaikan umpan balik yang harus kalian jawab. Ada 4 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Ya. Yang pertama, apa yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Coba kelompok Dalton. Kalau makhluk hidup mempunyai ciri-ciri bergerak, bernafas, ekspresi, reproduksi, tumbuh dan berkembang, berasal dari sel, nutrisi, dan iritabilitas, sedang benda mati tidak punya. Baik, ya. Ada pertanyaan yang lain, yang kedua, mengapa virus itu tidak dinyatakan sebagai makhluk hidup oleh para ahli? Coba kelompok Jul. Karena virus tidak berasal dari sel. Baik sekali kelompok Jul. Ya. Pertanyaan yang lain yaitu mengapa padi itu termasuk makhluk hidup? Ya, silahkan kelompok Mendel. Karena padi mempunyai ciri-ciri bernapas, bergerak, ekspresi, reproduksi, berasal dari sel, tumbuh dan berkembang, nutrisi, iritabilitas. Ya, baik sekali kelompok Mendel. Ya. Pertanyaan terakhir,
robot itu dapat bergerak dan merespon manusia. Ya, apakah robot itu termasuk makhluk hidup? Beri alasannya. Coba kelompok Einstein, ya. Tidak, karena walaupun bergerak dan memberi respon tetapi tidak mampu reproduksi, tumbuh dan berkembang. Nanti akan saya bagikan yaitu sticky note yang harus kalian tuliskan, ya. Yang pertama adalah apa yang kamu pelajari hari ini. Yang kedua, perasaanmu ketika sudah mempelajari topik pada hari ini. Ya, perasaannya bagaimana? Apakah senang, apakah susah, atau sudah memahami, ataukah belum? Begitu ya. Baik, setelah kegiatan ini, coba nanti di rumah kamu menanam 2 biji kacang tanah ya. Kacang tanah, kemudian sudah disediakan tanahnya untuk menanam, kemudian nanti biasa disiram gitu ya. Kemudian kalian amati selama 10 hari ya. Amati selama 10 hari itu ya. Kemudian yang satu tanaman itu diletakkan pada yang ada cahayanya, yang satu lagi ditempatkan yang tidak ada cahayanya. Kamu buat, kemudian proses pertumbuhannya itu lewat grafik ya. Dibuat grafik, hari pertama itu tingginya berapa dan seterusnya ya. Dibuat grafik sehingga nanti akan kalian dapatkan hasil dari pertumbuhan kacang tanah tersebut. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baiklah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.